Yo, kembali lagi di Breaking Point dan ya ini episode 18 ya, episode liburan teman-teman. Ya, dimana liburan kita lagi memasuki summer break ya. Dan ada masih di desa ya, Noval Herma ya kan, masih dengan background hijaunya. Kapan pulang Noval? Dengan suara yang sedikit mendesa-mendesa gitu ya untuk Noval Herma, nggak bisa teriak-teriak dia. Jadi ya, dan tentunya di episode kali ini ternyata lumayan ada beberapa gosip yang bisa dibahas teman-teman ya. Rame ternyata ya. Rame juga. Ya benar. Jadi menarik sekali ya, dan semakin kesini beritanya tuh semakin panas gitu. Kirain udah kelar gitu, ternyata semakin kesini semakin kesana ya guys ya. Jadi oke, sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan, kita seperti biasa bacain dulu nih yang komen-komen teman-teman ya. Dan ini gue udah memilih satu komen yang menarik, yaitu dari ada namanya Bro Raditya Kesuma. Seneng gua. Bukan. Seneng gua F1 zaman sekarang udah mulai disukai dari berbagai kalangan dan umur, karena F1 sekarang sangat entertain banget. Gak kayak era 2000 sampai 2016 yang eksklusif banget dan membosankan. Oh iya, Alonso tiba-tiba pindah ke Aston Martin ya, buntut kejadian balapan kemarin yang Ocon nahan Alonso. Tapi Ricciardo malah double overtake. Ya udah, satu dekade penguasa F1 Merc dan Red Bull. Waduh. Maksudnya gimana kok tiba-tiba penguasa F1 Merc dan Red Bull? Oke, terima kasih Raditya Kesuma ya. Dan seperti biasa kita akan mengundi ya untuk yang mendapatkan 50.000 ya, ini hadiah setiap minggunya teman-teman. Sebentar. Nah ini dia ya. Mari kita raffle saja. Wow. Cak. Vincent Kalalo, opsi untuk Max kemarin ngacir terus mendominasi kayak Hamilton, coba tampil beda dengan Bristol apaan Bristol? Oh, freestyle. Lala. Max, gue bukan Lewis. Jadi gue pick B lah. Oke, siap. Komen menarik sekali ya. Vincent Kalalo. Silakan DM Instagram gue, nanti Anda mendapatkan 50.000 OVO atau apapun yang digital wallet ya. Congratulations. Oke, kita memasuki ke episode 18 kali ini ya. Ini episode summer break yang seperti yang tadi gue bilang. Jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman ya. Dan ya, menarik seperti yang kalian tahu, udah dibahas di Grid Talk juga ya, yang ada segmen baru di JMX, kalian silakan cek juga. Ada Ocon, ada Fernando Alonso, Ocon enggak ding, Fernando Alonso, Piastri, Ricciardo, yang Otmar ya. Otmar sih. Ya kan? Jadi ini drama yang sangat-sangat seru ya, dan Mick Schumacher juga, Gunter juga menjadi pokok pembahasan yang sedang hangat. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya, karena kita langsung aja, karena pertama-tama kan timelinenya ya, kalau di Marvel tuh timeline aja. Timelinenya itu Alonso yang mana seharusnya tahun depan dia lanjut ke Alpine gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Secara plot twist, kalau di film tuh plot twist gitu lah ya kalian bilangnya. Nah itu dia memilih ke Aston Martin gitu, yang mana Aston Martin kan ya Vettel pensiun kosong, yang mana Vettel nyaranin Mick Schumacher di sana gitu kan. Dan banyak sekali yang berasumsi bahwa nanti yang di sana mungkin Mick Schumacher, mungkin Oscar Piastri gitu kan, yang dipinjemin dari Alpine gitu. Dan ternyata malah Alonso yang ke sana kan gitu. Jadi nah, ini kayak kalau kalian nonton Marvel ya, itu kayak timelinenya rusak gitu guys. Harus dibenerin. Kalau kalian nonton ada TVA ya, iya, itu sama TVA pasti didatengin untuk dibenerin gitu. Karena ini aneh banget gitu ya. Ini kayak My Team, lebih ke My Team. Betul, ini kayak game, kayak yang tidak disangka-sangka, pindahnya random aja pindah. Random aja gitu, random ya. Jadi ini menarik. Nah ini mengakibatkan rusaknya timeline itu tadi tuh ya. Yang mana sekarang rusak keterangan orang. Tiba-tiba Oscar Piastri nih udah gak menolak kalau dia sebagai
drivernya Alpine yang mana Alpine tahun depan. diumumin, ternyata dia mendeny itu, dan rumornya sangat kuat banget kalau ya sampai sekarang ini udah jelas kayaknya ya, udah 99% lah kalau menggantikan Ricciardo gitu ya di McLaren tahun depan. Nah, Ricciardo of course akan tertendang bisa dibilang ya, kalau gue bilangnya kayak terdepak gitu ya, terdepak. Dan kemana gitu Ricciardo? Apakah ke Alpine? Kayaknya satu-satu jawabannya bisa ke Alpine, dan maksudnya yang paling masuk akal gitu ya. Dan lebih masuk akal lagi, ini menarik nih, gue baca-baca teori-teori orang-orang di internet. Wah, ini konspirasi guys. Iya. Ricciardo itu bisa balik ke Red Bull. Maksudnya Red Bullnya bukan Red Bull tapi Alpha Taurinya gitu, untuk berdampingan dengan Pierre Gasly. Ya, masalahnya bukan downgrade-nya, Pal. Masalahnya lu cuma punya option itu gitu. Jadi lu mau ambil atau lu nggak nyetir di F1 lagi tahun depan kan gitu. Jadi kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua nih Alpha Tauri kan pernah menang juga. Jadi gua rasa sih ada harapan lah untuk ya mungkin nggak ngebattlein yang di atas, cuma kan untuk tetap stay di midfield lah gitu masih bisa dengan umur Ricciardo yang udah mau udah tua lah ya bisa dibilang ya. Maksudnya udah memasuki umur mendekati Hamilton gitu, yang mana Hamilton udah 7 kali world champion, Ricciardo belum sama sekali. Jadi ya dia harus lebih kayak mungkin kayak pasti dia kepingin ini ya, semua driver tuh gue yakin pasti kepingin world champion lah ya, pingin lah paling nggak 1 kali gitu. Tapi ya harus realistis aja mungkin ya, karena kan talent baru seperti halnya Lando Norris yang terbukti mengalahkan telak Ricciardo gitu kan. Jadi berat sih, gue jadi Ricciardo anjir sih, kayak dia kan orangnya padahal fun gitu, maksudnya semua orang suka lah Ricciardo, nggak ada haternya lah maksudnya ya mungkin dikit banget gitu haternya pun. Tapi kan orangnya kayak lovable banget kan, banyak yang suka gitu. Jadi kayak sedih ngelihat Ricciardo begini tuh, kayak nggak tahu kenapa skillnya tiba-tiba kayak hilang gitu loh. Why? Iya. Apakah dia cocoknya di Red Bull aja, dan kalau misalnya kembali ke Alpha Tauri, maybe gitu kan bisa ngacir gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Regi. Gue sebenarnya seneng sama drama. Gue kira dengan summer break ini bakal tentram, sejahtera, iya gitu kan. Ya yang lain gitu kan kita udah tahu. Gak aneh-aneh harusnya. Bener, maksudnya kayak yang lain gitu kan lagi menikmati liburan kayak Russell gitu kan, Hamilton ya. Kalau gue lihat ini ternyata ada drama lain lagi. Sejak Alonso pindah ke Aston Martin gitu Alonso kan. pindah langsung liburan tuh dia kan, yang dia Iya, dia mah enjoy. Kalau main go-kart Sorry. Bari ya. Main Iya, Alonso udah beres tuh masalahnya. Nyebar ke yang lain yang di belakangnya yang kasihan anjir Alonso. Yang lain kasihan anjir. Karena Vettel pensiun sih. Ya semenjak Alonso pindah ya, udah. timeline-nya dimulai dari Vettel pensiun ya. Ya berarti Biar bukan rusak dari semua. ya, Vettel pensiun. Benar. Berarti bukan dari Alonso, dari Vettel pensiun dulu. Benar. Dari Vettel berarti ya. Nyabang langsung. Vettel pensiun, Alonso masuk, baru tuh belakang mulai. Oh, yuk masalah baru yuk datang ke sini gitu kan. Wah enjoy sih. Dan teori-teori ini yang tadi Mike bilang sebenarnya benar-benar menambah bumbu baru juga gitu ya. Betul. Siapa tahu gitu kan tiba-tiba Zhou ke Alpine gitu kan, balik lagi gitu kan. Oh iya benar. Iya bener ya. Karena sempat ada Sumpah ini keren sih, kalau misalnya diacak banget, sumpah keren banget sih. Ini kalau misalkan susun puzzle ya. sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang bakal terjadi buat musim depan ya. Banyak sekali yang kosong, Williams mungkin siapa tahu. Albon emang udah masuk tapi Latifi entah kemana gitu kan, siapa tahu. Siapa tahu Latifi yang masuk Alpine ya contoh. Nah itu kalau itu parah sih kan. Khayal. Wah, gue juga gak terima sih lihatnya. Jangan. Tapi so far seaneh-anehnya emang Otmar itu gak sih mungkin. enak sih. Ini dramanya gue suka sih. Ini masih tanggal 9, masih cukup lama sebenarnya. Iya, masih lama. Gue masih menikmati sih. Soalnya kalau misalnya nanti mereka pada balik ke balapan lagi yang mana di Spa, gue yakin itu
tegang semua pasti di situ suasananya. Kalau ini belum beres ya. Kalau ini belum beres. Jadi pasti tegang semua, apalagi Ricciardo gitu kan, ketemu sama Alonso, ketemu Otmar, terus misalnya ada Oscar Piastri juga di sana. Wah, anjir tegang banget sih anjir. Gitu awkward banget lihat itu. Awkward pasti sumpah. Jadi ya, jadi menurut lo gimana Rek? Si Ricciardo cocoknya kalau misalnya lu bisa atur, menurut lo enak di Alpine apa di Alfa Tauri? Atau di Williams? Gue justru ya bisa aja loh. Bentar, sebelumnya gue mau nanya sih, Gasly udah tekan kontrak belum sih? Belum. Udah. Dia 2023 kontrak. Gasly udah. Tapi katanya ada opsi bisa keluar atau bisa putusin untuk kontrak itu. Gokil. Ya, opsinya itu lebih tepatnya ini sih. Kalau pindahnya itu ke tim yang lebih tinggi di standings. Iya. Boleh. Kalau ditawarin boleh. Itu boleh. Gokil. Yuki juga kasihan sih, nasibnya belum jelas juga nih. Yuki sama Guan Yuzo belum jelas, sama nanti Mick juga kita bahas. Nanti yang rookie kita bahas belakangan. Gue berarti untuk Daniel Ricciardo lebih ke Alpine lagi sih. Karena sebelumnya Alpine, udah pernah kerjasama lah di Renault ya. Mungkin yang sejauh ini yang bisa masuk akal di situ ya, menurut gue ya. Gitu sih. Tapi kalau lu jadi Otmar, lu ngambil Ricciardo. Kalau misalnya lu sekarang kan nggak bisa nih si Piastri nih. Kalau misalkan Piastrinya emang benar-benar udah hard banget gitu ya, ya choice last. Atau lu nge-approach Guan Yuzo gitu. Gue sih masih lebih percaya ke Ricciardo sih sejauh ini ya, karena punya hubungan sebelumnya, hubungan asik. Ya kan Zhou juga punya hubungan sebelumnya. Iya sih, cuman Ocon kalau misalkan lebih ini kan sama Zhou Ocon gitu tuh kan, kayak apa ya, kakak kelas yang ngebully gitu anjir, males banget. Gue kayak setim sama Ocon itu kayak anjir males banget, sumpah ini pasti kayak keren ya enggak. Kayak diospekin gitu, lu kesannya kayak diospekin gitu sama dia gitu. Kayak males banget. Tapi ospekinnya tiap hari gitu. Tiap race. Tiap balapan. Iya. Makanya gue gak cocok juga sih Ocon kalau misalkan jadi bener-bener yang ngajar yang rookie, yang bener-bener rookie. Lebih baik yang agak sebanding lah gitu kan. Jadi gue masih Ricciardo boleh sih, bener-bener. Oke, Dims. Gue bingung sih sebenarnya mau narapkan. Kalau dibilang rela apa ngeliat Ricciardo gini nggak rela lah. Saya 8 kali juara Grand Prix begini statusnya, nggak jelas mau kemana. Ditambah kalau harus gue suruh Ricciardo kemana, pengennya sih ke Alpine. Cuma katanya Alpine itu masih mau bawa kasus Piastri ini ke pengadilan Inggris. Dan Supreme Court. Iya, dan tadi gue baca berita juga Ricciardo ada bacaan kalau emang dia dipecat dari McLaren harus denda $21 juta. Yes, itu dia. Gimana? Bentar. Jadi gimana? 21 juta euro ini dibayar dari McLaren untuk Ricciardo gitu, dikasih gitu. Iya, pesangon kayak pesangon gitu. Karena dia udah tekan kontrak tahun depan. Sampai musim depan. Musim depan dia tuh 2023 udah aman. Jadi gue bingung gitu mau naruh di mana kayak. Berarti dengan kata lain McLaren lebih rela kehilangan 21 juta untuk mengambil Piastri daripada nerusin sama Ricciardo. Nahan Ricciardo. Dan ini Oscar Piastri udah kayak bener-bener nolak loh si Alpine. Jadi kalau misalnya balik ke Alpine itu kayak awkward banget ya sih. Iya, itu masuk kerja pertama kayak diginin. Yang bener kayak dikeplak gitu, kayak gak bisa. Kemarin gak mau loh, ayo. Jadi bingung gitu. Kayak kita lihat nih siapa yang menang nih. Entah kalau emang tapi kan masih belum tentu ke pengadilan kan. Kan mereka bilang cuma kemungkinan besar gitu. Iya, kemungkinan besar iya. Kalau menurut gua sih mereka sambil nyari option dulu sih. Maksudnya soalnya kan menurut gua sih nggak penting sih. Maksudnya untuk di pengadilan tuh untuk memperjuangkan seorang Oscar Piastri, dan maksudnya ya bukan Oscar Piastri ya, untuk pencemaran nama baik atau apa gitu. Iya. Kayaknya nggak perlu lah. Mending lu cari driver lain deh. Kalau menurut gua ya. Kan iya benar. Kan kalau gua jadi Alpine, wah ini Oscar Piastri kan kurang ajar nih istilahnya gitu kan. Ya buang kalian gitu. Ngapain gua pusingin gitu loh. Mending
cari aja driver yang lebih bagus dari dia, kita bayar mahal, terus ya udah kita kalahkan ke Oscar Piastri di track gitu kan. Mending gitu daripada lu iseng-iseng apa, nggak usah lah ke pengadilan duit lagi gitu kan. Ngapain? Gertakan deh. Tapi kalau dibilang relanya Ricciardo kemana, mending ke Alpine lah. Dia Ya mendingan. nggak tahu ya kenapa ya, nggak cocok banget sama mobil McLaren. Entar regulasi baru, entar regulasi tahun lalu. Wah, gue bete sih kalau misalnya Ricciardo ke Alpine terus kalah sama Oscar Piastri. Wah, itu bete banget sih gue sih. Ya itu. Karena gue takutnya sih karena dia udah pikiran kontrak gini kan, ditambah dia belum bisa adaptasi sama mobilnya, kepikiran kontrak makin ngedown kan. Jadi kalau emang harus pindah tim, ke Alpine aja sih, kayak yang masih memungkinkan buat kompetitif gitu loh. Masa kalau AlphaTauri itu Iya. situasinya bakal nggak asik sih. Nggak akan nggak asik sih, kayak aneh aja nggak sih? Karena AlphaTauri itu sebenarnya bagus loh awal-awal musim ya. Tapi tiba-tiba kok akhir-akhir ini kok tambah lama tambah melemah gitu kan. Dia. Oke, Nopal. Jadi kayak gimana? Cek. Belum. Oh, masa. Oke. Ngelag ya? Iya, kabarnya ngelag. Agak ngelag. Gas. Kalau aku doang. Gimana ya? Halo. Jangan gerak Pak, jangan gerak. Jujur aku ini sih kayak 50-50 sih kalau Ricciardo ke Alpine gitu ya. Kayak sebenarnya manajemen Alpine yang sekarang tuh problemnya di manajemen sih, antara Otmar sama orang-orang Alpine gitu kan. Yang mana kalau menurutku kayak visionnya tuh nggak sejelas Cyril gitu lah. Cyril Abiteboul kan dulu kan Renault kan si Cyril tuh. Jadi kalau Ricciardo sekarang Cyril tuh kayak Toto ya. Sekarang tuh kayak Ricciardo itu pada momen dimana bener-bener dia perlu decisionnya yang bakalan dia pilih itu bakalan kayak menentukan karirnya gitu. Apakah bakalan stay di F1 selama beberapa tahun lagi atau hilang gitu kan. Jadi ya kalau menurutku sih Ricciardo paling possible ke Alpine ya karena kenapa dan juga paling recommended sih, karena kalau dia stay di McLaren itu kan sama aja kayak toxic relationship gitu kan. Bener. Kalian yang tak paham cewek tahu lah ya kan. Jadi kan ya itu kayak tifosi. Benar. Itu dia. Tapi kan beda kalau toksiknya Daniel Ricciardo itu Daniel Ricciardo semakin lama di McLaren semakin tambah ngampas gitu kan, mobilnya nggak cocok. Ditambah Norrisnya yang semakin cocok sama mobilnya walaupun mobilnya masih belum enak gitu kan. Terus McLaren juga kalau mau dapetin tempat yang bagus di konstruktor gak gitu caranya gitu kan. Gak bisa dengan second driver yang mediocre lah. Istilahnya kan sekarang Ricciardo lagi mediocre nih. Jadi ya sorry banget ya fans Ricciardo, mending pisah aja ya. Iya, realitanya kan ya mending putuskan saja ya. Relakan saja. Waduh. Dan kalau ini sih nyambung kalau ke Piastri ini, jujur nggak tahu kenapa menurutku kayak ini kasihan Piastrinya sih, kayak soalnya juga satu tadi sempat kusinggung juga kan Alpine-nya yang soalnya kan Alpine lemot tuh, jadi tanggal 31 kemarin sempat kita bahas juga kan yang kontraknya habis dan somehow they didn't do nothing gitu kan. Dan ya nggak heran kalau si Piastri sama agennya Om Weber nyari-nyari tim lain gitu kan. Dan sekarang udah dibawa mau dibawa ke Supreme Court yang kemungkinan ya bakalan jadi bahan omongan nih selama 2-3 minggu lagi ini kan bakalan jadi pengisi breaking news F1 sih. Ditunggu aja kira-kira bakal gimana, soalnya sekarang kan so far masih no info ya. Dan ya for both drivers gitu sih, soalnya kan ini yang lagi difokusin Ricciardo sama Piastri gitu ya, karena dua-duanya orang Australia, dua-duanya juga kayak diambang, yang satu mau naik F1 atau enggak, yang satu mau berhenti dari F1 atau enggak gitu sih. Ini Oscar Piastri belum masuk F1 udah terkenal banget anjay.
Asli. Iya. Terlalu Udah viralnya karena terkenal. kasus kontrak. Udah viral jalur drama anjir. Bukan jalur prestasi. Ini Iya. kalau besok dia ngampas, asli hujatannya orang-orang bisa Wah. lebih gila lagi. Betul. Jadi lu Aduh. kalau tahun depan Oscar Piastri masuk F1 lu better watch out, lu harus jago anjir. Kalau lu jelek anjir, hujatan orang-orang bakalan sadis boy. Kayak at least apa namanya ya, jangan ngapas-ngapas banget lah, jangan kayak Ricciardo Yes. gitu ya kan, Apalagi- banget kan. Apalagi dia kan masuk istilahnya dia untuk nendang Ricciardo gitu, nendang orang yang Nah itu fansnya udah banyak banget gitu. Kalau Betul. lu ngampas, Benar. wah fans Ricciardo yang akan menyerang Anda gitu kan. Iya. Jadi Kalau at least nendang lu orang bisa yang punya ngimbangin. kontrak. At least lu ya mungkin nggak, kalau at least lu lebih baik dari Ricciardo lah gitu. At least gitu. poinnya nggak jauh, atau apa, kualifikasinya nggak diobok-obok sama Norris gitulah. Iya. Kalau sekarang kan Imbang lah, ini imbang. kalau sekarang kan literally Ricciardo itu diobok-obok sama Susah Norris sih coy. anjir. Tahun pertama untuk bisa mengimbangi Norris susah sih. Kalau bisa, Ya, kalau sampai bisa jago, sumpah jago sih. at least tuh ya, kalau buat Piastri ini dari menurutku tuh jangan sampai kayak misal Norris masuk Q2, si Piastri ketendang. Itu kan dari awal setengah musim Iya. awal kan Ricciardo sering banget gitu kan. Ya, Ricciardo di P17, Norris P12, P11 itu Ya. kalau sampai gitu lagi, aduh. Ya minim rajin Baik, Q2 lah, minim rajin Q2 lah at least gitu. Benar. Piastri. Ya kalau bisa Kalau Q1 nggak, Q3 bagus lah. gitu. Ya, Q3 ya. Ketiga. Iya. Jadi wah ini berat sih. Piastri itu kalau menurut gua beban mentalnya yang berat gitu kan. Karena Benar, asli. Masuk belum. ya iya, masalahnya dia akan menendang Ricciardo gitu loh. Yang mana fansnya tuh udah banyak banget dan itu akan berat banget gitu ya kalau menurut gua. Kalau Piastri orangnya nggak bisa, apa, personalitinya juga kurang bagus dan lain-lain, wah itu pasti jelek banget sih. Jangan sampai tidak lovable. Sama-sama Australian nih masalahnya ya. Jadi Iya itu dia. ini menarik juga sih, sama-sama Australian tapi saling tusuk nih. Kalau ini tapi gua Manajernya Piastri orang Australia juga. iya Weber. makanya gua tuh tapi di sini Nopal kameranya nge-lag. Oh, Apa nge-lag? kameranya doang tapi udah black. Wah, suara yang- halo. Oke. Tapi Masak. Tapi sekali lagi kita nggak bisa tahu ya di balik ini semua cerita aslinya tuh gimana kok sampai Oscar Piastri bisa ke McLaren gitu kan. Jadi ini yang menarik ya. Apakah Oscar Piastri ya gimana ya, maksudnya ada dua pilihan. Lu ditawarin McLaren dengan alih-alih lu nanti bakal gantiin Ricciardo nih. Nah terus lu tanya, misalnya udah tanya lah, bukannya Ricciardo udah ada kontrak sama lu, udah bodo amat nanti kita kick gitu. Ya kalau misalnya gue jadi Piastri sih mungkin Keenakan lah dikit ya. gak enak kali ya gitu kan. Mungkin, waduh gue gak enak nih kalau Manajernya misalnya. juga orang Australia juga masalahnya gitu. Iya masalahnya sama-sama Australian kan, apalagi maksudnya Aneh banget. brother gitu kan, harusnya gak, kayak misalnya gue nih gantiin Rio Haryanto gitu misalnya. tanpa sepengetahuan dia gitu mau di kick kan nggak enak anjir. Ya mungkin ini orang Indonesia punya budaya nggak enakan kali ya. Oh, mereka makanya enggak sih langsung Cuma- buat Ya sana buang orang kan ya. Orang juga kesana mungkin kayak lu jelek ya lu dibuang gitu mungkin ya, kayak ya ini bisnis gitu, bukan no hard feeling mungkin gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu juga sih. Tapi kalau kita lihat dari sisi dramanya ini agak harsh ya untuk at least untuk orang Indonesia gitu. Ini agak harsh, kayak ditendang istilahnya si Daniel Ricciardo gitu kan. Jadi ya gua nggak tahu nih akan berujung kemana. Yang jelas ini akan kita pantau terus ya selama Pasti. summer break, dan semoga ini semua udah jelas ketika summer break nanti kelar di Spa. Jadi at least di Spa itu nggak pada tegang, at least Ricciardo at least bisa memberikan yang terbaik gitu kan. pastian lah ya. Kan kelihatan Ya. gitu nanti performa Nah, dia kan kelihatan gitu kan. Kalau lagi misalnya healing. ini dia lagi healing, lagi santuy, untungnya dia masih bisa santuy gitu ya. Jadi kasihan kan, maksudnya kalau misalnya kita ngelihat besok di Spa Ricciardo ternyata P di bawah 15 gitu kan, berarti kan kelihatan dia down banget kan gitu kan. Jadi ini yang menarik temen ya. Jadi at least kalau misalnya dia udah fix nih, gua tahun depan ke Alpine, nah at least dia masih lebih tenang Lah. Ya, lebih Tahun-tahun tenang. mana tahu gitu. Ya kan tahu kan gitu. Jadi menurut gua takutnya ini bisa berimbas ke Performanya. force, bisa berimbas ke force
force pensiun untuk Ricciardo gitu. Waduh. Jadi dia dipensiun nih secara paksa gitu karena nggak ada kursi yang mau menerima dia gitu. Kayak Latifi gitu ya. Latifi belum pasti. Latifi kan bisa pensiun paksa juga nih. Kalau kita lihat nih kalau pensiunnya Latifi apakah serame pensiunnya Vettel ya? Itu donatan Latifi. Dia di Instagramnya gitu. I'm gonna retire next year Latifi gitu. Coba gimana? Ya udah. Ekspresinya orang-orang gimana gitu. Anjim itu lucu banget. Itu kalau komentar. Iya itu pasti. Kalau komentarnya tuh itu sih kalau misal Piastri fix ke McLaren terus Latifi ngumumin itu pasti isinya Ricciardo tuh Williams gitu. Ya orang kayak gak peduli aja kasihan ya maksudnya. Makanya itu loh Latifi yang gue maksudnya Latifi tuh kalau gue jadi Latifi lu tuh nggak kurang berdampak lah istilahnya di F1. Sampai kalau misalnya lu pensiun orang nggak ada yang peduli gitu kan. Jadi nggak ada ngeh juga. Iya maksudnya jadi maksudnya cari balapan lain yang lu bisa berdampak lah gitu, yang masih bisa bagus gitu kan. Iya. Sayang maksudnya sayang hidup lu gitu. Uangnya sih lebih tepatnya. Iya sayang uangnya juga gitu kan. Jadi ya semoga Latifi bisa menemukan jalan yang benar gitu. Ya ataupun kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya TV lagi ya. Maksudnya at least kalau misalnya lu stay di F1 lu cari tim yang lebih bagus lah gitu kalau itu kan. Bayar lebih mahal gitu. Alpin kayak doh. Nah, ini kan mumpung nih sekarang lagi tiba-tiba Latifi ya kosong kan ya. Anjay. Terus ternyata akan world champion gitu tahun depan. Wih. Wah, itu gila sih. Tiba-tiba championship contending. Di luar nalar ya. Alpin mobil paling cepat kan. Kita langsung kayak diulik-ulik nih. Ini ada podcast yang bilang gue sampah nih. Masuk nama-nama kita semua anjir. 5 episode berturut-turut ya. Masalahnya seluruh dunia lah TV ya, bukan gua doang. Kita doang. Ya, mohon maaf. Kita menyalurkan omongan mereka gitu. Iya, jadi walaupun Anda GOAT ya, tapi GOAT Anda itu dibalik gitu ya. Toak. Merubah nasib. Bukan toak. Taok. GOAT dalam nubruk tembok guys ya. Abu Dhabi 2021. Keren itu merubah nasib. Berubah nasib sama orang sih. Ya mungkin Latifi itu diperlukan untuk jadi meme F1 aja sih. Yeah. Finala perubahan nasib guys. Gak ada Latifi gak ada meme guys ya. Sekarang meme banyak lagi. I understand Alpine apa kan itu Albon panjang kontrak. Sarkas ngetit begitu anjir. Terus biasa komen lagi. Ini mungkin karmanya Otmar anjir kan dia ninggalin Aston. Iya. Otmar itu yang bilang itu kan yang waktu itu bilang gua nggak mungkin ninggalin Aston. Jebret. Astaga. Ada diganti tiba-tiba Mike Kerak gitu kan. Aduh. Tapi Mike Kerak jujur Aston Martin tuh kayaknya si Vettel bilang rekomendasiin Mick Schumacher itu kalau Vettel aja bilang rekomendasiin berarti kayaknya emang Aston ya sekarang babuk dulu tapi dengan ada fasilitas yang mau datang gitu kan yang mau jadi itu 2024-2025 feelingku ya ada kemungkinan bisa asalkan directionnya masih aman ya soalnya kan kalau kita lihat kali ini Mike Crack itu ini namanya Mike Crack itu kan visinya jelas banget guys visinya jelas itu kan walaupun sekarang kocak tapi kan Aston Martin juga udah salah satu dari beberapa tim yang udah mulai fokus ke 2023 guys ya jadi ya kita lihat nih tahun depan apakah bakal improve tahun ini juga mobilnya Aston sebenarnya nggak ngampas-ngampas banget gitu ya. Iya kan terakhir Stroll aja bisa di atas kan. Bener, Stroll aja bisa bagus gitu ya. Basicnya udah lumayan bagus. Vettel juga sempat mediocre tapi agak udah bagus lagi dua-duanya. Jadi Aston ini menarik sih tim yang bener-bener kayak gelombang gitu naik. Random di atas di bawah. Ya berarti tinggal cari pas bagus tuh kayak dipatenin aja gitu. Berarti performa kita bagusnya pas kayak gini nih kondisinya dan segala macam terus baru diimplementasikan ke semuanya. Harusnya bisa lah tim-tim F1 gue yakin mereka punya kapabilitas untuk bikin kayak gitu. Jadi ini ngomong-ngomong Mick Schumacher nih. Mick Schumacher ini gue kaget juga sih ada berita yang
kalau Gunter nggak mau nerusin kontraknya Mick ya. Ini gue cukup kaget sih karena dan ada berita juga Binotto masih belum percaya sama Mick Schumacher, bilang gitu Binotto mah ngomong doang anjir. Tapi ya tapi Mick ya juga tapi ini Mike tapi udah iya sih, memperbarui kontraknya. iya makanya ini menarik banget sih. Dan apakah ada lika-liku lagi nih, ada jump scare lagi gitu kan. Tunggu aja guys ya. Mick Schumacher tuh Alpha Tauri anjir itu mungkin loh. Anjir dia dimasukin ke Red Bull Academy untuk mempersiapkan Red Bull generasi kedepannya gitu untuk menerus. Siapa tahu anjir. Iya kan? Kan Michael Schumacher dulu kan di Ferrari nih. Dia Red Bull nggak mau kalah nih. Wah, ini mumpung ada penerusnya Schumacher kita masukin aja Red Bull sekarang. Kita tes dulu lah di Alpha Tauri gimana performanya. Kalau bagus nanti kita naikin ke Red Bull kan gitu kan. Kalau jelek ya kita buang gitu kan, nggak masalah. Untungnya enaknya Red Bull tuh dia punya sister team gitu loh untuk tes performa gitu loh. Jadi menurut gua sistem paling bagus sih Red Bull. Iya gitu loh, enaknya Red Bull tuh gitu. Makanya Ferrari itu pun juga sama, ada Alfa Romeo kan. Iya, jadi, punya dia. Mungkin Binotto bilang yang Alfa dia sama bilang Haas belum percaya. Iya makanya. Tapi kan kalau Alfa Haas tapi kan nggak langsung koneksi kayak Red Bull sama Alfa Tauri kan. Kalau Alfa Romeo sama Haas at least mereka masih tetap punya kepalanya sendiri lah gitu. Cuma masalah mesin aja yang kerja sama gitu kan. Tapi kan kalau Red Bull Alfa Tauri itu kan benar-benar satu perusahaan gitu kan. Jadi ini yang menguntungkan banget untuk Red Bull. Mereka bisa didik orang-orang barunya generasi Red Bull tuh di Alfa Tauri dulu gitu. Jadi ini yang menarik sih. Yang Perez sih yang jalur prestasi ya. Iya prestasi. Emang itu kan. Kalau udah terbukti pasti langsung dicomot kalau Perez malah pertama yang dicomot di luar akademi. Sebelum itu Weber doang tahun 2007. Yes. Mark Webber. Vettel, Ricciardo itu kan semua dari Toro Rosso kan? Akademi iya, dan Kvyat, Verstappen juga. Iya, kan Toro Rosso dulu. Iya makanya. Jadi semua kan tes dulu pokoknya. Jadi nanti di Alpha Tauri akan dites dulu Mick Schumacher. Siapa tahu gitu kan Yuki digantiin Mick Schumacher. Kan karena ini Yuki kontraknya belum diterusin lagi nih. Jadi kita masih nggak tahu Yuki lanjut apa enggak tahun depan. Soalnya kalau jujur ya menurut gua kehilangan Yuki di grid gua nggak terlalu nyari sih. Karena nggak tahu ini nggak tahu gua doang atau semuanya ya. Soalnya Yuki udah tahun kesekian performanya juga nggak yang gimana. Baru 2 tahun sih. Yuki gue masih yakin soalnya dia menurut gue belakangan lebih dewasa dari 2 tahun lalu. Udah improvement lah ya. Iya, gerasa kusuk di balapan. Kalau better sih iya sebenarnya. Tapi maksudnya perkembangan Yuki tuh maksudnya di zaman sekarang ya kita harus perkembangannya tuh harus pesat gitu. Kalau ngelihat Yuki kan berkembang tapi kayak berkembangnya tuh lambat gitu. Cuma naiknya tuh lambat banget. Jadi ya nggak tahu sih ini kalau kita mau bicara secara kasarannya aja gitu. Kalau maksudnya kalau ini gue pribadi sih Yuki nggak terlalu berkesan aja buat gue gitu selama di F1 gitu ya. Jadi selama maksudnya beberapa tahun dia di F1 kan dia waktu tahun lalu sempat bilang kan gue nggak nyangka gue diterusin di Alpha Tauri nih. Gue kira setahun doang soalnya performa gue kan nggak bagus. Dia bilang gitu kan. Nah makanya maksudnya harusnya dengan dia diperpanjang kontraknya dia harus tahu dong kalau ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa lu itu layak ada di F1 gitu. Tapi tahun ini sepertinya masih belum terlalu kelihatan nih awal-awal mungkin lumayan ya. Awal-awal kan dia selalu di atasnya Gasly tuh kebanyakan gitu kan. Tapi sekarang kayak di Kanada dia melakukan kesalahan konyol. Terus di Silverstone minggu depannya tabrakan berdua lah. Terus, jadi kayak ada aja gitu yang kesalahan-kesalahan yang harusnya udah nggak dilakukan rookie gitu kan, dia udah tahun kedua kan. Jadi nah ini yang maksudnya ini kita berbicara karena kita bahas Mick Schumacher ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan maksud gua Yuki ini bisa ditendang juga gitu loh untuk memasukkan Mick Schumacher ke sana gitu. Maksud gua itu. Jadi interesting. Jadi ya ini
kalau misalnya kayak gitu itu bakalan seru banget sih, bakalan plot twistnya tuh bakal banyak gitu tuh. Ya apa yang Banyak. masuk khas gitu kan. Iya. Bakal lebih absurd aja. Siapa tahu Iya, Yuki iya, iya. Yuki yang ke khas mungkin. Iya. Ricciardo yang khas, Bu. Iya, jadi Iya. gua seneng banget sih kalau misalnya bisa serandom My Team gitu atau karir yang di game gitu lah pokoknya. Itu keren banget sih. Yang Asli. jelas yang nggak mungkin random kan 3 top tim lah ya, Mercedes, Ferrari sama Otaknya panjang-panjang soalnya. Agak hard dan yang Banyak-banyak bawah-bawah kan. ini. Dan 3 tim itu kan emang hati-hati banget buat milih driver ya gitu kan. Mercedes Yes. jelas. tahu lah ya, kelasnya beda. Ferrari juga Tapi- of course ya top itu ya kan sangat Mers- apa istilahnya picky banget gitu. Yes, Mercedes tuh tapi ini ya, mereka cuma punya sister timnya William ya. Iya makanya ngetes. Iya. Untuk ngetesnya tuh Ampasnya setengah mati. ngampas banget gitu. Lu harus Iya. kayak jadi George Russell yang gila banget Oh, bisa asli, nge-push asli. mobilnya 3 baru tahun, dia 3 tahun. Iya. Spartan. 3 tahun aja Russell. Jadi Baru naikin Mercedes coba. Albon berarti kemungkinan bisa gantiin Hamilton loh next. Mungkin kalau Hamilton pensiun. Dan Ya. Albon sekarang performanya soalnya terbukti kan bagus loh di William gitu kan. Jadi Emang Ya, sama ini. Russell emang Albon gak beda jauh sih, yang ya Norris, Albon, Russell itu kalau ku by the way, bilang tuh guys, sebenarnya nggak jauh beda. ngomong-ngomong Russell, gue jadi kemarin baca teori lagi nih yang menarik ya kan. Ada teori, Konspirasi. ya ada konspirasi bahwa yang tahun 2020 yang 2020 udah satu yang Russell gantiin 2020. Hamilton ya. Akhir 2020. Akhir. 2020 ya. Itu apa namanya? Itu George Russell dibilang puncture itu ternyata nggak puncture guys, karena Itu. Ternyata- Iya, ternyata Mercedes nggak mau kalau orang duduk di mobilnya terus mereka bisa menang langsung gitu. asli. Jadi Asli. itu teori kurang ajar Ternyata sih itu ya. kalau misalnya kayak gitu. Permainan yang itu- sangat itu Gila. masuk emang itu itu udah tahu sih. udah. Habis balapan itu udah muncul langsung Mike, itu di Reddit, di Twitter itu kan. Iya sih, Apa, anjir itu. Kan Dua emang banget Ada sih kemungkinan kan katanya tuh antara Citra W11 yang rusak atau Citra Bottasnya Bottas. yang kalah. Mm. Citranya yang rusak. Ya itu kasihan sih. Tapi untungnya sekarang at least dia udah di Mercedes lah ya. Jadi Buktiin lah emang jago kan ya. Ya buktinya jagonya setengah mati coy. Gila emang iya, Russell. Hamilton aja Gak ada kalah siapa gitu lagi tuh langsung. yang Padahal kayak di tahun pertama udah bisa ngalahin Bang Jago itu salut sih gua. Iya. Walaupun dia nggak menang ya, Ah. karena mobilnya juga emang kurang kompetitif gitu kan. Tapi untuk bisa at least ini nggak mengimbangi bahkan mengungguli ya beberapa kali kan. Iya. Mengungguli Hamilton gila sih untuk di tahun pertama, jadi emang nggak kaleng-kaleng ya, dia digembleng di William bertahun-tahun dengan mobil bapuk dan bisa. Nah ini yang gua heran tuh Modalnya. mentalitas Russell yang bisa bikin dia naik, beda dengan Latifi gitu. Dia Latifi itu kayak kalau kerja tuh Kembali kayak lagi ya guys. absen aja gitu, kayak absen. Absen Gue cari doang. Kerjanya gua kerja cari gitu kan. gue cari bahan roastingan baru. Ferrari kan udah sering. Ini Latifi sekarang. Capek juga Ferrari udah Latifi aja. Iya. Latifi aja. Nopal Iya, sih bisnisnya kan Nopal. Latifi kan gitu kayak absen doang. Pokoknya gue checklist checklist absen cekring udah balap gitu. Dia nggak, kalau Russell kan dia kayak passion gitu, ngembangin apa yang bisa Yoi. diulik I wanna be world untuk Cari champion, I wanna be setup world Ah. champion. cari kan. setup Cari gitu setup. kan, Luar biasa. latihan. Nah, Parah. Latifi kayak checklist aja, orang gue yang bayar gitu kan, bodo amat lu kayak gitu kan. Iya. Kesannya kayak gitu gitu ya. Ngepin cabut. Absen itu kalau dapat poin Finish, bersyukur, nggak poin pulang ya. gitu. Ya, katanya. Nggak poin. Balapan, Kayak balapan, spin. udah kayak kerja ya biasa aja gitu. Maksudnya kerja biasa aja nggak Iya, berkembang. rutinitas. Rutinitas ya. Rutinitas. Kayak kamu tuh punya perusahaan ya, warung makan, kamu yang punya, terus kamu kayak bantu cuma ini Pak, ini ngasih piring gitu kan. Apa sih yang Iya. penting kan datang gitu loh. Iya, Bener. kayak gitu. Jadi yang nggak ada keinginan untuk berkembang maksud gue ya Latifi. Jadi itu sih yang sangat disayangkan ya, dan makanya orang-orang ya makanya Latifi nggak berkesan gitu loh di F1, kasihan. Untungnya dia bisa jadi meme lah at least gitu kan. Jadi pesan dia Kebanggaan. Saking Kan amasnya sih. dia- Sorry dia banget terkenal. Latifi. jadi penggemar lah, at least berkesannya sebagai Lord meme. Lord iya, itu Goat. kan, jadi yang gua Jadi meme-nya yang itu loh, yang apa
berapa lap leads itu loh yang ada Ricciardo apa terus ada Latifi gede. Ternyata di bawahnya Ada kecil ada Verstappen sama Leclerc lebih kecil lagi anjir. Bete banget. Ya iyalah. Itu lucu banget sih itu anjir. Itu Latifi dibayangin lu main F1 cuma dibikin bahan meme doang asli. Tapi gak apa-apa sih, gak ada Latifi F1 gak rame sih. Jadi Iya. thanks to Perlu Latifi juga sih. Perlu Iya. ada badut-badutnya lah ya guys ya. Soalnya kalau nggak ada Latifi Ferrari dong nih bahan meme-nya nih gitu kan. Iya, Sekarang asik gitu. Betul. ada Latifi Jadi lumayan perlu ada bumbu lain. penyeimbang ya. Jadi gua harus berterima kasih lah untuk supaya tifosi at least gak gua terus gitu ya. Jadi lumayan. Ngetawainnya Latifi. nggak ngetawain Ferrari doang, ngetawain Latifi. Iya, juga gitu. ada yang ngetawain Latifi gitu. Jadi ada temen. Cuma bedanya kalau yang lain itu ketawanya dari luar gua guys ya. Jadi Gak apa-apa. ketawanya Iya. ketawanya At menggema. least, at least di goa itu ketawanya lebih asik gitu, bergema gitu kan. Oh, Lebih seru ya, rame ya lebih gua aja ya. seru. Rame-rame Ada rame kan. Yang Tim merah-merah itu. Tim merah lain kan itu kemarin ke goa juga kan gitu. Iya, mereka ke gua juga. Jadi kita Iya, bertemu bersama di sana gitu. Jadi Mau lihat tempat kemenangis nih Iya. film gua. Jadi harus dipatenkan sih kayaknya. Goa merah gitu ya. Kayaknya bagus ya. Oh iya benar. Bikin wahana kayak di Indo nih harus. Wahana. Kayak itu kan yang lagi Goa viral merah. kan pesulap merah gitu ini. Oh Goa iya, merah iya. gitu. Nah, ada gua merah gitu. Ini gua Iya. merah. Harus disediain nih. Tolonglah Indonesia kan lu banyak goa. Tolong ada satu goa yang dinamakan goa merah gitu. Iya. Bagus tuh kayaknya. Yang mulai masuk pakai baju MU, baju Ferrari gitu. Ayo Ferrari. Iya. Jadi Baju- bisa Baju sih. Oh enggak, Nah, Ducati udah cocok. bangkit. Ducati udah bangkit, Ferrari kapan ya? Aduh. Iya benar. Ducati udah bangkit Iya. loh. Jadi Jadi iya ya. Gue jadi kebayang nanti kan orang kalau ngelayat kan biasanya pakai baju hitam-hitam kan. Nanti semakin kesini orang ngelayat pakai baju merah guys. Itu bagus sih, fenomena baru ya di dunia. Merah jadi baju Aduh. duka gitu. Iya. Merah Kok jadi bisa baju ya duka. pakai gitu. merah gitu kan. Jadi jangan sampai ya itu terjadi ya. Jadi Oh, ya iya. menarik ya. Ini kita balik lagi ke pengaturan Latifi. rooster yang sungguh abstrak ini teman-teman ya. Nggak kerasa ini ngobrol begini udah mau sejam juga ya ternyata. Oh iya. Iya, Emang Iya, emang mantap. 42 menit nih. Pas lah sejam ya. Jadi ya mungkin ini nggak usah panjang-panjang juga karena ini kan summer break ya teman-teman ya. Jadi Iya. mungkin Santuy-santuy. Santuy. Dramanya sih. Namanya gak santuy. gue jadi kepengin habis ini mungkin minggu depan kita kalau misalnya belum jelas semuanya, kita mungkin berempat akan bikin prediksi aja kali ya. Prediksi siapa yang kira-kira Oh, itu baru. ini Tiba-tiba tuh abis rekaman duar. Prediksi Bias- itu biasanya duar. gitu. Biasanya gitu. Nanti Ada yang sebelum-sebelumnya gitu biasanya. Ya, Atau nanti Semoga ya pas kalau ini, gitu. ya kalau udah keluar ya kita akan bahas kira-kira misalnya nih kalau misalnya Mick di Alpha Tauri itu beneran gitu ya kita akan bahas wah kira-kira performanya Mick sama Pierre Gasly chemistry gimana nanti ya gitu-gitu aja gitu. Apakah selek? Apakah Wow. gimana Iya. gitu? Tunggu aja Gua- guys, tunggu aja. Gue yang penasaran pokoknya Ricciardo kemana, Mick Schumacher kemana itu gue penasaran sih. Yang lain bodo amat. Ya. Bodo amat. Piastri main di F1 atau enggak gitu kan? Kalau Soalnya kan Piastri ada sih pasti sih. juga. Pak. Ada Oh. enggak, soalnya kalau Ricciardo memutuskan untuk stay atau kan ini kan ada opt-innya 21 juta tuh. Kalau Ah. McLaren nggak mau bayar kan otomatis Ricciardo stay. Nah, si Piastri itu Formula bakalan E. jadi reserve. Enggak bakalan jadi reserve dia katanya. Iya. Anjir. Kan Kalau buat kalau apa? Piastri jadi Nunggu reserve, lagi dong. anjir sih bodoh banget berarti Piastri anjir. Nunggu Itu lagi sumpah. dong. Asli. Aku Oh, jatuhnya mending gitu ya. pecat Mark Webber dari agen ganti tuh, ganti agen tuh. Seriusan. Iya. Soalnya kan Iya orang yang udah- nawar-nawarin kan iya. si Mark Webber kan. Iya. Iya sih kalau kalau menurut gua gila sih kalau menurut gua kalau sampai Oscar Piastri gak masuk F1 sih tolong Wah. sih sumpah. Ganti agen coba masuk. Sumpah. Gara-gara agen berarti ini. Iya. Gue kayak Panjang gue jadi ini Alpin dunia jadi kayak mampus lu gitu. Iya. Mamam lu. Anjir, Agak jadi susah. Aduh. kalau menurut gua sih wah jangan sampai ya lu udah getol-getol menolak Alpine tahu-taunya nggak jadi masuk Iya F1 nih. tuh wah itu menangis ya malunya itu loh malunya anjir masalahnya itu kayak misalnya bakal banyak pendukung-pendukung yang lain kan pasti
ngehujat dia gitu. Mamam. Menyayangkan Iya. asli. Nggak jadi masuk F1 lu gitu kan. Ekspektasinya kan udah emang tiba kan, juara F3, juara F2, oh ini harusnya ke F1 nih gitu kan. Iya, Namanya Formula E anak. gitu. McLaren kayak sorry banget nih kita cuma bisa naruh lu di Formula E. Iya. Ketemu kita di Jakarta tahun depan ya. Yo, Di roasting langsung. Oke, berarti siapa? Roasting. Tadi yang Nanti- penasaran kita Ricciardo, Piastri sama siapa? Ricciardo, Mick Piastri, Schumacher. Mick Schumacher Sumi, 3 Sumi. Yang Jadi- kita bingung mau kemana ya? Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Menurut kalian siapa yang akan maksudnya itu bertiga tadi kemana gitu, atau mungkin kalian punya teori konspirasi yang lebih gila lagi. Gue pernah Keluarin, gue nanti kita baca. gue suka banget baca-baca teori konspirasi gitu. Era Seru konspirasi aja. breaking Iya. point guys. Era Iya. konspirasi. guys. Silakan tulis di kolom komentar. Besok minggu depan kita akan bacakan konspirasi yang, apalagi kalau konspirasi kalian tuh betul ya. Wow, itu GG anjir. Bagus. Itu akan kita Gitu. bacakan. Pramal. Sumber kalian ya. mantap. Sumber Oke. kalian share. Kayaknya segitu aja lah, nggak usah berlama-lama, ini udah 45 menit juga dan nggak banyak yang dibahas juga. Kita akan tunggu aja perkembangan dramanya, yang jelas seru banget, apalagi Netflix yang akan bekerja keras banget ya teman-teman untuk Drama. Konten. Drive to Survive minggu depan, tahun depan. Jadi ya kita akan tungguin aja, seru banget. Yang jelas F1 semakin kesini semakin ramai guys ya, dengan apalagi ditambah drama kayak gini. Jadi Template ya. Tweet Yes, template. Aduh. understand about that. Ramai, breaking point Jadi- makin ramai juga. betul, jadi ya gue happy sih F1 di dunia gitu ya, semakin rame gitu kan. Fans yang datang di Silverstone kemarin dibandingin sama fansnya MotoGP yang datang tuh kan jauh. Iya kan. benar. Itu gue nggak tahu kenapa ya MotoGP kok bisa sepi. Gue karena gue nggak nonton, gue nggak analisa gitu. Mungkin kalau gue baca cuma karena misalnya apa, Rossi nggak ada, terus kayak Marquez nggak Sama ada. Marquez gitu. nggak ada. Gitu. Jadi bokap Sama gue nih, nggak ada gue tanyain kan, balap dari nggak Inggris nonton MotoGP kenapa gitu. Udah nggak ada ini Marquez gitu, males gitu. Oh siap, iya baik. Jadi bokap gue udah nggak ngikutin lagi nih sekarang gitu kan. Biasanya dia tiap ini nonton gitu. Jadi Yes. ya mantap lah. Itu aja untuk episode Breaking Point kali ini ya. Semoga kita bisa tetap rame, F1 juga semakin rame juga, MotoGP bisa rame juga. Saling inilah. Yang penting sekali lagi teman-teman mengingatkan jangan toxic ya sebagai fans ya. Sekali lagi itu. tetap kita ingatkan ya, no Penting banget. toxic club ya. F1 juga selalu udah mewanti-wanti. Jangan toxic, kalau lu toxic lu nggak ada tempat di F1 anjir. Nggak cocok lu jadi fans F1. kan? Lu bukan fans. Yes. Betul. Terutama yang toksiknya gila tuh fans bola ya. Jadi kita jadi merambah lagi kan. Panjang nih, panjang. Iya. Dipanjang. Panjang, sampai Betul. pagi. Saya pagi. Jadi sekali lagi jadi fans apapun ya, no toxic guys. Kayak Jangan yang toxic. kemarin tuh contoh yang keren itu yang ada video fansnya Mercedes dibeliin Red Bull sama fansnya Red Bull di Oh, lihat ya di bar ya. Itu itu keren. baru. Itu keren. Asik. Asli. Iya, itu Bener. keren. Asik. Dan si Mercedes fansnya pun ketawa-ketawa dan say thank you aja gitu. Oh iya ketawa-ketawa. Jadi mereka nggak hard feeling banget. Maksudnya nggak ada hard feeling. Mereka saling respect. Namanya juga sport gitu kan. Maksudnya kita Ada kan yang kalah. kita nggak bisa kontrol, kecuali kita yang mainin gamenya ya kita bisa kontrol gitu ya. Kalau namanya Yes. cuma menjadi fans ya kita nasib aja gitu. Mau Nonton. iya Mattia Binotto kayak begitu ya kita ya terima aja mau diapain gitu kan. Betul. Jadi iya kan kita bisa apa gitu. Bisa masuk boa guys ya itu doang. MU mau ada Wah, Ronaldo, merah, mau wah, ada merah. Alex Telles gitu, masih kalah ya. Mau udah ada Ten Hag masih kalah ya. Udah ya nasib aja gitu mau diapain gitu. Jadi ya jadi fans respect aja lah. Maksudnya Yeah. jangan toxic saya lagi guys ya. Oke, itu aja dan jangan lupa untuk mampir ke channel YouTube kita masing-masing. Semoga pesan ini bisa tersampaikan dengan cukup baik ke kalian. Sekali lagi no toxic, jangan toxic ya. Respect satu sama lain Yes. antar fans dan ya alangkah indahnya kalau kita bisa saling respect. Ya. Pasti Pasti dong. lebih asik banget ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa subscribe ke channel JMX Fantasy TV. 5.000 subscriber adalah target kita dan jangan lupa Dikit mampir lagi. ke Gas. ke Dikit channel lagi, kita guys. masing-masing. Dikit lagi. Semua Let's link go. ada di deskripsi. Oke, thank you so much dan kita akan ketemu lagi di episode Breaking Point berikutnya. Semoga dramanya belum selesai supaya kita lebih bisa Ada bahan, prediksi kita ada ya, bahan. ya. Nice. Oke, kalau gitu. Oke, bye bye guys. Selamat. Bye.